Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali dan kita bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Oleh sebab itu tema kita pada hari ini yaitu Ebenezer. Yang terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, maka majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kalau mau pergi tentu berdoa minta pimpinan Tuhan, bukan? Tapi seberapa banyak dari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan dan kembali berdoa setelah melakukan perjalanan dan selamat kembali di rumah? Kita perlu berdoa untuk tahun yang kita awali, itu tidak salah. Tetapi jangan lupakan untuk bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang telah kita jalani. Kata Ebenezer yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita mungkin sering berpikir, seolah-olah sampai di sini saja Tuhan menolong kita. Tentu artinya tidak seperti itu. Tuhan hanya menolong sampai di sini saja. Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan sebagai, setelah itu Samuel menegakkan sebuah batu di perbatasan Mizpah dan Sen. Ia berkata, Tuhan telah menolong kita sepenuhnya. Lalu batu itu dinamainya batu pertolongan. Dari terjemahan ini menjadi lebih jelas bukan? Bahwa Allah menolong umatnya sepenuhnya atau maksimal, tidak tanggung-tanggung. Pengalaman rohani bangsa Israel adalah ketika mereka dalam ketakutan oleh sebab ancaman bangsa Filistin. Dimulai dari sikap bangsa Israel kembali kepada komitmen awal, yaitu berbalik kepada Allah Yahweh. Allah Yahweh lah yang telah menjadi penolong mereka selama ini. Yang kedua, pertobatan. Ayat yang ketiga yaitu tadi mengatakan bahwa mereka membuang patung-patung mereka. Mereka bertekad meninggalkan berhala-berhalanya. Yang ketiga,
Mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, dengan berpuasa dan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Dan selanjutnya mereka menang atas bangsa Filistin, bahkan bangsa Filistin tidak pernah lagi mengganggu orang Israel. Penting untuk kita sekalian yang akan mengakhiri tahun 2020 ini, yang tinggal hari ini, mungkin kita gentar menghadapi tahun 2021. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan telah menolong kita sepenuhnya sampai di penghujung tahun ini. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah menolong kita tahun ini, maka tahun yang depan Ia juga akan menolong kita sepenuhnya. Namun bagi kita juga jangan pernah lupa untuk selalu komitmen dengan Tuhan. Bertobat jika kita masih belum serius dengan Tuhan, dan jangan putus-putusnya untuk kita berdoa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak mustahil tahun depan pun akan menjadi tahun kemenangan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Ada tangis, ada tawa, ada suka, ada duka. Ada kebahagiaan, tetapi juga ada penderitaan yang kami alami. Tetapi kami merasakan betul bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti sampai hari ini saja. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus menuntun dan menolong kami memasuki tahun 2021 nanti Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pimpin setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus meteraikan di dalam hati kami sekalian. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.